Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, serta sahabat Islamic Fair yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbul Alamin, zat yang maha agung, di mana seluruh alam semesta dan seisinya senantiasa tunduk dan patuh atas kehendaknya. Salawat serta salam semoga tetap tersampaikan kepada uswah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenankanlah, saya Faiha Nur Atikoh akan menyampaikan sedikit materi mengenai pemuda sebagai promotor dakwah di era milenial. Era milenial adalah era digitalisasi di segala bidang kehidupan. Tetapi hal yang perlu kita ketahui bersama adalah dampak negatif yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi. Budaya-budaya yang dapat merusak moral dan mental manusia semakin mudah merasuk ke dalam kehidupan. Pergaulan bebas yang semakin merajalela, sikap konsumtif yang semakin menukik, dan sopan santun yang semakin luntur adalah bukti bahwa perkembangan teknologi membawa dampak negatif dalam kehidupan umat manusia. Maka disinilah peran para pemuda muslim sangat dibutuhkan. Mereka tidak boleh apatis dan harus selalu aktif untuk menjadi promotor dakwah kebaikan di lingkungannya. Karena sejatinya dakwah bukan hanya kewajiban para nabi dan rasul saja, bukan hanya kewajiban para ulama saja, ustadz dan ustadzah saja, bukan, tetapi untuk seluruh umat muslim. Sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Yang artinya, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Apa itu hikmah? Profesor Dr. Hamka telah menjelaskan, hikmah artinya kebijaksanaan. Kita berdakwah menggunakan akal budi yang mulia, hati yang luhur, dada yang lapang, sehingga dapat diterima oleh umat manusia, sehingga mereka tertarik terhadap Islam. Di sini berarti dakwah bukan hanya tentang ceramah dari mimbar ke mimbar, tetapi dapat juga berupa sikap dan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari yang dapat menggugah hati orang untuk berubah. Kemudian yang kedua artinya pengajaran yang baik. Apa itu pengajaran yang baik? Profesor Dr. Hamka juga telah menjelaskan. Pengajaran yang baik artinya kita menyampaikan nasihat-nasihat, kita menyampaikan pesan-pesan menggunakan bahasa yang baik dan juga sopan santun. Misalnya ketika kita akan menegur saudara kita di sosial media, maka harus menggunakan bahasa yang sopan santun. Tidak boleh asal ketik, tidak boleh asal menghakimi. Inilah yang disebut dengan mau'izatil hasanah. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala juga telah menjelaskan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baik umat yang ada di tengah-tengah manusia. Apakah sudah cukup kita mendapatkan gelar umat Muhammad, umat yang paling baik sedunia? Tidak, tetapi mereka memiliki peran
dan juga ciri yang paling utama, yaitu ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Dengan apa? Wa tu'minuna billah. Dan dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, ketika kita ingin menjadi umat yang terbaik, maka kita harus berlomba-lomba mengambil peran dakwah ini. Pemuda tidak boleh membiarkan umat tergerus oleh zaman, terkuasai oleh teknologi. Tetapi justru sebaliknya, pemuda harus mampu membuat umat menguasai teknologi dan menggunakan teknologi dengan sebijak dan sebaik-baiknya. Hadirin rahimakumullah, kita sebagai pemuda muslim juga tidak boleh gentar ketika menghadapi banyak cacian, banyak rintangan di tengah-tengah perjalanan berdakwah ini. Karena sesungguhnya tugas berdakwah datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan janji kepada kita yang sangat luar biasa di akhirat kelak. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa menyampaikan suatu kebajikan, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengerjakannya. Masya Allah, sangat luar biasa pahala yang Allah berikan kepada kita. Sangat luas kesempatan Allah yang telah diberikan kepada umat Islam untuk menjadi umat yang terbaik, menjadi umat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka marilah kita berfastabiqul khairat untuk berdakwah di era milenial saat ini. Hadirin rahimakumullah, sekiranya sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa ma yasturun, billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.